Lalu kalau kita atau kandidat pernah mengalami pemecatan atau tidak lulus probation, apa sih yang harus kita katakan kepada rekruter? Apakah kita harus jujur atau diperbolehkan untuk bohong? Halo, selamat datang di episode keempat Ask Riva Anything. Dalam episode keempat ini, aku akan menjawab dua pertanyaan terkait bagaimana sih caranya HRD atau rekruter atau user bisa mendeteksi kebohongan dari kandidat. Kebohongan seperti apa? Yang pertama, kebohongan mengenai kandidat pernah dipecat, ya. Dan yang kedua, kebohongan mengenai current salary di perusahaan saat ini. Lalu kalau kita atau kandidat pernah mengalami pemecatan atau tidak lulus probation, apa sih yang harus kita katakan kepada rekruter? Apakah kita harus jujur atau diperbolehkan untuk bohong? Temukan jawabannya dalam video yang satu ini. Dalam episode kali ini, dua pertanyaan ini datang dari satu orang yang sama bernama Aaron. Pertanyaannya adalah, Dear Kak Riva, kenalin aku Aaron. Aku ada dua pertanyaan nih seputar karir. Yang pertama, gimana cara HR mendeteksi kebohongan di CV dan apa yang harus kita jawab seandainya kita pernah dipecat karena performa jelek di kantor sebelumnya? Jadi temanku, fresh grad, pernah dipecat 2 kali dari tempat dia kerja karena nggak lolos probation. Dia nggak perform sebagai programmer karena kurang bisa coding. Karena pernah dipecat, di CV-nya dia tulis 2 pengalaman kerja itu sebagai magang. Masuk akal juga sih, karena dia masih muda dan baru lulus kuliah. Karena kalau jawab jujur pernah dipecat, pasti kecil kemungkinan diterima di tempat kerja yang dilamar. Salah nggak dia berbohong pada saat interview? Karena kita realistis aja, siapa yang mau terima orang yang pernah dipecat? Atau malah sebaliknya, sebaiknya pengalaman kerja itu nggak usah ditulis di CV. Sekarang dia sudah kerja lagi di tempat baru, lulus probation, bahkan berprestasi dan sudah jadi team leader di tempat barunya. Oke. Ini kan jadi sebenarnya dari pertanyaan yang pertama ini mengandung 2 pertanyaan ya. Yang pertama adalah, harus nggak sih kita jujur mengenai pernah dipecat atau pernah gagal probation gitu ya. Kalau dipecatnya karena kondisi ekonomi perusahaan, itu lebih mudah untuk menjawabnya. Tapi kalau dipecat karena performa jelek, ya tentu itu bisa menjadi beban ya untuk kita ke depannya. Lalu pertanyaan yang kedua dari pertanyaan ini adalah mengenai gimana sih nanti caranya HR bisa membongkar kebohongan kita itu. Kalau kita ngaku-ngaku, oh dulu kita resign kok dari perusahaan itu, oh dulu cuman magang, padahal aslinya kita berhenti karena dipecat, bisa nggak sih HR atau user gitu ya mendapati kebohongan kita itu suatu saat nanti? Ada nggak sih metode khusus yang mereka lakukan untuk mendeteksi kebohongan itu? Nah, satu-satu ya. Yang pertama gini, kalau ditanya boleh atau enggak kita berbohong, makanya kita semua tahu dong, secara moral yang namanya berbohong itu nggak boleh. Kita sering beralasan, iya tapi kan berbohong demi kebaikan siapa? Ya, yang namanya white lie itu bukan yang seperti itu. Contohnya white lie, misalkan anak kita, saudara kita, orang tua kita itu masakin kita sesuatu, ya masakannya tuh sebenarnya nggak enak, tapi demi menjaga perasaan dia kita bilang lumayan kok, makasih ya gitu. Nah itu white lie itu yang seperti itu yang maksudnya berbohong demi kebaikan. Tapi kalau kita berbohong mengenai pernah dipecat, itu sudah bukan masuk ke dalam ranahnya white lie lagi sebenarnya. Itu sama saja kita berbohong demi memenangkan kepentingan kita sendiri gitu. Tadi kan di sini Mas Aaron bilang, emang siapa perusahaan yang mau nerima kalau orang yang pernah dipecat? Ada kok. Saya pernah, aku juga pernah, beberapa orang yang aku kenal juga pernah memberikan kesempatan kepada kandidat yang dipecat karena performa buruk di perusahaan sebelumnya. Mereka bilang jujur, tapi kita tetap terima. Kenapa? Karena ketika kita tanya, yang pertama kita appreciate, ya, kami mengapresiasi kejujuran mereka, dan yang kedua, mereka juga menjelaskan betapa mereka sudah belajar dari kesalahannya saat itu. Mereka juga sudah
menceritakan hal-hal apa saja, upaya perbaikan apa saja yang sudah mereka lakukan agar bisa menjadi pekerja yang lebih baik. Dan jangan salah, kadang-kadang orang itu harus mengalami the worst nightmare dulu gitu ya, harus benar-benar terpuruk dulu, baru nih dia bertransformasi total, baru dia benar-benar merombak dirinya sendiri, ya berevolusi menjadi jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Orang yang seperti itu tuh benar ada gitu, jadi kenapa tidak diberikan kesempatan ya, malah tandanya apa dia berani jawab begitu, berarti dia tuh jujur, dan orang jujur itu tuh jarang. Orang jujur tuh zaman sekarang langka banget, jadi why not gitu ya, kalau dia bisa lolos tes masuk yang kita berikan, kan ya ada tes teknis, misalkan kalau programming ada tes coding, atau misalnya ada kalau accounting ada tes menjurnal gitu ya. Kalau selama mereka bisa lolos tes yang kita berikan, selama interview juga feelingnya dapet ya, mereka kelihatan percaya diri, terlihat meyakinkan, ya kenapa nggak dicoba dulu gitu. Jadi nggak usah khawatir bahwa kita akan dicoret dari daftar kandidat hanya karena berkata jujur. Tapi aku nggak bilang juga sih ya bahwa semua orang pasti akan menerima orang yang pernah dipecat, ya nggak juga. Tapi gini, bayangkan kita akhirnya diterima di perusahaan itu. Hal itu artinya seumur hidup kita harus berbohong kepada orang-orang yang kita kenal di sana. Kita harus terus bohong kepada bos kita, kepada HRD, dan itu tuh rasanya nggak enak ya. Sering banget nih terjadi satu kebohongan harus ditutupi dengan kebohongan kita yang lainnya. Dan jangan salah ya, dunia kerja itu sempit. Nggak menutup kemungkinan suatu saat entah bagaimana caranya, ya kebenaran itu akan terungkap dengan sendirinya. Everyone seems like knows everyone. Selalu ada aja ya orang di kantor tuh yang kenal dengan orang lain yang mengenal kita di dunia luar kantor itu gitu. Jadi daripada tiap hari hidup resah, tidur nggak tenang gitu ya, takut salah ngomong, takut keceplosan sendiri gitu, takut kebongkar, apa enaknya hidup kayak gitu. Mendingan sejak awal jujur aja kan. Nah lalu pertanyaan yang keduanya, gimana caranya HRD bisa tahu gitu ya, cara mendeteksi kebohongan seperti itu. Nah kalau hati-hati juga nih, temennya Mas Aaron ini hoki aja ya, dapat HRD-nya nggak cross check ke kantor yang sebelumnya. Tapi jangan salah, sekarang HRD atau headhunter yang melakukan cross reference ke kantor yang sebelumnya itu udah banyak banget. Jadi kalau akhirnya yang pasti terjadi ya, kalau sampai ketahuan nih, udah sampai cross check dan ketahuan dia berbohong, yang pasti terjadi ya dia bener-bener di blacklist. Akhirnya di blacklistnya bukan karena dia bicara jujur pernah dipecat, tapi karena dia bohong mengenai alasan kenapa dia resign dari perusahaan yang sebelumnya. Ya, dan jadi daripada berakhir seperti itu ya, daripada kita memikirkan gimana sih caranya ngebohongin HRD, ya udahlah mendingan jujur aja sejak awal ya. Ingat bahwa yang namanya hidup itu bukan cuma di dunia, habis dunia tuh masih ada akhirat. Oke, jadi jangan membiasakan kebohongan ya. Terbiasa dalam bohong satu kali akan terus bohong 2 kali, 3 kali, sehingga ada orang-orang yang nggak sadar kalau dia tuh baru aja bohong saking udah terbiasanya. Jangan jadi orang yang seperti itu. Jadilah pekerja yang berintegritas ya, yang pantas untuk mendapatkan cita-cita terbesar miliknya sendiri. Untuk pertanyaan yang kedua, masih dari Mas Aaron ya, pertanyaannya adalah gimana cara HR mendeteksi slip gaji palsu? Temenku yang lain selalu markup gajinya 10-20% dari gaji aslinya. Dia edit slip gajinya dengan tools yang ada di Google, dan sekarang gajinya jadi gede banget untuk job desk dan pengalaman dia yang baru 3 tahunan kerja. Pertanyaan aku, kenapa temenku ini selalu lolos terus? Apa nggak ada upaya untuk verifikasi keaslian slip gaji? Kalau ketahuan di tahun kedua sampai 3 dia kerja, konsekuensinya apa? Kita ngomongin konsekuensi dulu aja ya. Jadi ini kan kita ngomongin ketika kita baru masuk perusahaan. Dan kalau kalian perhatikan sebelum kita tanda tangan ya di surat lamaran kerja atau di formulir karyawan baru itu tuh selalu ada pernyataan yang bilang, dengan ini saya menyatakan bahwa saya sudah memberikan informasi dan dokumen yang benar. Gitu. Artinya apa? Artinya kalau dokumen-dokumen yang kita berikan itu ternyata palsu, maka kontrak kerja itu sudah tidak berlaku lagi. Jadi kalau kita ngomongin konsekuensi, kemungkinan terburuknya adalah pemecatan secara tidak hormat. Buat apa sih
ya, kita kerja sampai segitunya banget. Buat apa kita, itu tadi yang aku bilang sebelumnya, di pertanyaan sebelumnya, buat apa kita menghabiskan hari-hari merasa takut gitu, takut ketangkep gitu, apa nanti nggak malu kalau misalkan tiba-tiba ketahuan terus dipecat hanya karena bohong masalah gaji. Gini deh, masalah gaji, awalnya misalkan gaji kita kecil, belum seberapa, dengan kerja keras, dengan memberikan kontribusi yang optimal, gaji masih bisa naik, ya, masih bisa naik, bisa mendapatkan promotion, bisa dapat bonus, jadi nggak usah serakah, ya, jangan sampai itu sama aja itu namanya uang haram loh, ya, kalian nggak sadar aja kalau misalkan kita mendapatkan sesuatu dengan cara kebohongan, itu uangnya jadi uang haram. Kalau kalian sudah jadi kepala keluarga, kalian memberi makan anak-anak kamu tuh dengan uang haram, jadi jangan dilakukan. Oke, kalaupun nggak pernah ketangkap, konsekuensi dunianya mungkin nggak ada, tapi kalau kamu percaya Tuhan itu ada, maka konsekuensi kita terhadap Tuhan yang akan pasti ada, karena Tuhan Maha mengetahui segalanya. Oke ya, jangan lupa ya. Kemudian tadi ini Mas Aaron juga tanya, apa nggak ada upaya untuk verifikasi keaslian gaji? Ini sebenarnya ada juga perusahaan yang sampai minta bank statement. Kenapa? Karena kalau formatnya bank statement tuh katanya lebih sulit untuk apa sih namanya, untuk dipalsukan gitu. Atau ada juga company yang misalkan melakukan cross check perusahaan sebelumnya, tapi kan masalahnya cross check ini lebih impossible ya. Ini kan masalah gaji itu sesuatu yang confidential juga, apalagi kalau orang ini masih aktif bekerja di perusahaan sebelumnya juga. Tapi ya gimana ya, aku juga bingung kalau pertanyaan yang kayak gini. Nggak ada cara, katakanlah nggak ada cara untuk bisa memverifikasi, ya bukan berarti kita boleh lakukan kan, ya nggak kayak gitu juga gitu. Malah feeling aku nih ya, kalau misalkan para pekerja jadi pinter akal-akalan kayak gini, akhirnya lama-lama ada tools untuk mendeteksi apakah file ini udah diedit atau enggak gitu. Itu jatuhnya udah konyol banget juga kan. Dan kalau aku ngomongin masalah minta slip gaji, bahkan sebenarnya aku pribadi itu bukan tipe user yang senang untuk minta slip gaji. Kalaupun itu pernah aku lakukan, lebih karena itu SOP-nya perusahaan tempat aku bekerja dulu. Tapi sekarang di perusahaan aku sendiri, di perusahaan yang aku dirikan, aku tuh nggak pernah minta slip gaji. Aku nggak peduli gaji dia sebelumnya berapa. Kenapa? Karena yang paling penting bukan berapa gaji dia di perusahaan sebelumnya, yang lebih penting adalah berapa gaji dia di perusahaan saya sekarang. Ya, berdasarkan apa? Berdasarkan tanggung jawab pekerjaan dia di perusahaan ini, gitu. Jadi yang lalu-lalu ya buat aku udah nggak relevan. Ya dulu dia pernah ngerjain apa, sekarang di perusahaan aku ngerjain apa, itu kan belum tentu dua hal yang sama. Jadi kenapa harus menggunakan itu sebagai acuan? Ya, dan aku punya yang namanya budget, aku punya standar gaji. Jadi kalau memang sejak awal expected salary dia tidak masuk dengan standar gaji aku, ya udah aku let go, aku kan cari kandidat lain yang dari segi kualifikasi dan dari segi expected salary-nya selaras dengan apa yang aku punya. Jadi aku, kalau dengan kayak gitu, pertama nggak memberikan ruang untuk orang lain berbohong, dan yang kedua jadi lebih adil juga. Karena gini, karena kalau kita memberikan gaji hanya pokoknya gaji karyawan baru tuh 10% dari gaji dia sebelumnya, akibatnya bisa terjadi malah nggak adil. Bisa terjadi karyawan kita yang tanggung jawabnya lebih besar, gajinya jadi lebih kecil dibandingkan temannya hanya karena perusahaan sebelumnya menggaji dia lebih kecil. Nggak adil dong kalau kayak gitu. Akhirnya itu nanti lama-lama, dan ini bener cukup sering terjadi, lama-lama akhirnya itu menciptakan riak internal dalam perusahaan itu. Kok dia gaji lebih gede daripada gue gitu. Dan kita sebagai atasan nggak bisa menjelaskan kenapa itu terjadi, kenapa ketimpangan itu terjadi. Jadi pesan aku buat para recruiter, buat para entrepreneur, sudahlah, udah nggak zamannya lagi kita memberikan gaji berdasarkan gaji lamanya mereka gitu ya. Kita minta juga orang bisa bohong seperti ini gitu kan ya. Ada aja caranya untuk akal-akalan. Jadi daripada kayak gitu, ya udah, budget kita berapa, take it or leave it, gitu aja. Lebih simple dan lebih apa ya, lebih I don't know, lebih bagus juga buat cost saving kita. Ini asli sih, pertanyaan kayak gini bikin aku speechless banget, karena aku tuh gak pernah kepikiran ada orang yang ngedit salary slip-nya dia. But okay,
this is news, this is a knowledge to me. Ya, ini juga bisa jadi insight buat para teman-teman recruiter di luar sana bahwa it happens gitu ya. Aku nggak tahu seberapa sering, tapi ini bisa juga jadi masukan buat kita apakah kita masih mau mempertahankan cara pemberian gaji dengan sekian persen dari gaji yang lama. Demikian episode keempat dari Ask Diva Anything. Semoga video ini sudah menjawab pertanyaan kamu dalam hal-hal yang seperti ini ya. Dan semoga ini bukan memberikan kamu ide untuk ikutan bohong, tapi sebagai reminder untuk menjadi kandidat yang jujur. Kalau kamu masih punya begitu banyak pertanyaan mengenai dunia kerja, kamu bisa coba baca buku aku yang judulnya The Little Handbook for Big Career. Bukunya bisa kamu dapatkan di Tokopedia, Shopee, dan Google Playbook. Di dalam buku itu mengupas tuntas begitu banyak hal dalam dunia kerja yang bisa jadi bikin kamu berpikiran, oh ini dia nih jawaban dari pertanyaan gue. Finally, thank you for watching. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Bye-bye.